Gampang banget tuh. Aku baru tahu, hari ini nih bang. Gimana tadi caranya? Video nih, keluar semua. Tuh kan? Tuh. Belajarnya sambil nonton orang. Ini guys. Jangan kasih tahu juga. Oh iya. Halo guys, balik lagi di Torpedo Podcast. Di sini kita kedatangan narasumber, legislator muda, energik dan smart. Langsung aja nih, Vic. Siapa ya yang datang kali ini ke Torpedo, Vic? Guysku, sekarang kita udah kedatangan Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Beliau sebelumnya anggota Komisi 1 DPR, Dapil Jawa Barat. Sekarang beliau Ketua DPP ya Bang? Ketua DPP di Partai Golkar. Langsung aja kalian semua pasti udah tahu, udah sering nengok di berbagai televisi swasta nasional. Bang Dev Laksono, sehat Bang? Yo, gimana kabar? Baik Bang. Terima kasih Bang udah datang Bang. Makasih Bang udah mampir ke Torpedo. Bang, kemarin itu lumayan menjadi diskursus soal pembatasan akses medsos anak. Seberapa urgen Bang? Ini kebetulan Menkom Digi dari Golkar, Bang juga pimpinan Komisi 1 dari Golkar, pasti ini linier nih. Ya, ini kan menjadi banyak perdebatan dan diskusi dan juga dukungan akan pembatasan media sosial terhadap anak, karena mengingat satu predator pedofilia itu banyak menggunakan medsos untuk mencari korbannya, dan juga terbukti berulang kali banyak yang akhirnya diperkosa, dikejar, dan berbagai macam hal lah, berbagai macam cerita terhadap anak-anak bangsa kita, khususnya yang masih di bawah usia. Nah, ini memang terus juga ditambah media sosial itu adalah akses point untuk segala macam, baik itu informasi, gaya, budaya yang bertentangan dengan tata krama kita, bertentangan dengan kebudayaan nusantaraan kita, sehingga ini bukan hanya berpotensi telah terjadi perusakan dan degradasi moral akan anak-anak muda kita, khususnya anak-anak kita. Nah, maka itu dibuatnya aturan ini menjadi suatu kebutuhan, ya, bahkan bisa dikatakan suatu keniscayaan. Kenapa? Karena ya kita tujuannya kan itu adalah untuk menjaga generasi muda kita, menjaga penerus kita. Jangan sampai anak-anak kita ini, adik-adik kita rusak moralnya, rusak pemikirannya, hancur gaya hidupnya, dan juga berakibat juga kepada hancurnya tata krama kenusantaraan, adat istiadat kebudayaan timuran kita, akibat derasnya masuk informasi ataupun juga tren dari asing, dari luar, ya, yang ini kan begitu tren ini masuk, ini menjadi barometer, ini menjadi tolak ukur bagi generasi muda kita. Bilang, wah, gayanya harus begini, kita harus buat begini, cara pakaian kita begini, cara bicara kita begini, gaya hidup kita begini. Nah, akhirnya yang sebenarnya menjadi standar Indonesia, keciri khasan Indonesia, makin lama, cepat atau lambat, akhirnya pudar akibat gaya-gaya tersebut. Ya, memang ini ada sesuatu yang ekstrim, ya. Nah, tetapi ya ini wajib kita waspadai, dan kita harus jaga agar jangan sampai anak-anak kita ini yang mungkin secara mentalnya itu belum kebentuk, ya, karakteristik dan kepribadian itu belum jadi, tapi dengan mudah itu hilang ajaran didikan orang tua, para ulama, para pendeta, para keluarganya pudar. Kenapa? Hanya karena ingin mengikuti tren kekinian. Gitu. Bang, yang menjadi pertanyaan itu sekarang, kalau dari DPR sendiri melihat batasan usia yang ingin dibatasi mengakses medsos itu di angka berapa sih? Nah, ini belum kita putuskan. Ya, kita kan melihat best case practices ya di seluruh dunia. Kayak Australia buat 16 tahun. Saya baca juga katanya di Prancis 15, terus kalau di Amerika 14.
Nah, kalau di Cina atau di mana saya nggak tahu juga berapa. Memang ada kan beberapa aturan-aturan tersebut. Uni Eropa 13 tahun. 13 tahun kan, nah, ya beda-beda lah. Nah, kan tapi angka itu harus disepakati dulu. Nah, disepakatinya dulu tuh memang nggak bisa satu pihak ya. Memang yang ngelitnya di sini adalah Komdiki ya. Nah, tapi kan mereka tuh kan tidak memutuskannya secara sendiri. Mereka tuh kan mengundang banyak ahli, banyak pandangan. Apakah itu ahli kejiwaan anak, ya, terus juga para intelektual, terus juga banyak pihak-pihak lainnya untuk memberikan masukan untuk mencari titik temunya. Kenapa kita jangan hanya mau ngeset ngikutin orang asing aja ya, tapi kita harus memiliki pandangan dan landasan yang membuat kita memutuskan angka tersebut itu kenapa. Gitu. Nah, dan juga ya aturan ini kan kita ingin agar efektif, aturan ini agar dipatuhin. Nah, jangan kita hanya sekedar ngotot terus kita buat aturannya, akan tapi tidak mampu kita mengimplementasikannya, tidak mampu kita menegakkannya. Ya, kenapa? Karena berbagai macam alasan dan situasi. Karena Republik kita ini terkadang konsep jago-jago bang ya. Ya, ya bukan begitu. Maksudnya kita semangatnya tinggi, akan tapi begitu ketika mencoba mengaplikasikannya banyak sekali hambatannya gitu. Jadi jangan tergesa-gesa, tapi kita buat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bang, kebetulan kita riset juga bang dan kita dapat RPP-nya bang, rancangan peraturan pemerintah per Mei 2024. Ya. Makin cerah kita ini kalau ada tehnya ini. Aku kebetulan masih lancar nih bang, belum perlu kopi nih. Sambil diminum nggak apa-apa. Siap. RPP per Mei 2024 itu tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Dan di situ juga diatur soal sanksi bang, karena pada akhirnya platform lah yang nanti akan menjadi pelabuhan atau pintu masuk anak-anak ini untuk mengakses medsos kan bang. Makanya kan beberapa platform itu ada batasan usianya bang. Seberapa kuat nanti sanksi ini dan bagaimana kira-kira pengaturannya bang? Nah, ya itu juga sanksinya itu kan kita kan tidak ingin anak ataupun orang tua anak itu nanti yang dihukum. Ya. Nah, makanya itu kita menekan agar justru para platformnya itu yang melakukan self policing atau apa namanya pengamanan internal lah gitu ya. Kan ya mereka itu misalnya wajib menuliskan tanggal umur, umur dan tanggal lahir, tanggal lahir. Nah, terus bahkan sekarang itu dengan teknologi sekarang yang sudah AI face recognition bisa membaca raut muka gitu. Jadi kalau yang misalnya di bawah 10 tahun, di bawah 12 tahun ada karakteristik yang tersendiri. Nah, itu yang yang otomatis langsung menolak. Kalau misalnya dilihat, wah nih masih kecil nih, nggak mungkin loh umur 15 tahun, nggak mungkin loh umur 13 tahun. Gitu. Ini baby face dilematis sih berarti kalau baby face. Umur boleh 25 ya kan? Tapi kalau baby face bisa jadi nggak lewat juga. Jadi banyak cara, bisa juga misalnya harus dengan persetujuan orang tua, orang tuanya harus menunjukkan mukanya bahwa saya menyetujui gitu, mengizinkan. Terus bahwa saya mengakui bahwa anak ini di atas umur segini. Gitu. Bang, itu kan banyak juga nih platform-platform yang sebenarnya kalau kita lihat tuh jadi kayak sarana buat anak-anak itu terpapar banyak hal negatif. Kayak di Cina sendiri bang, mereka mengeluarkan TikTok dari Cina. Tapi di Cina sendiri TikTok itu tidak boleh bang. Mereka ada aplikasi sendiri. Namanya BioYuan yang gitu-gitu. Nah, di sana WhatsApp aja nggak bisa, kan harus pakai Padahal TikTok itu dari Cina, bang. Beberapa negara bagian di Amerika juga sudah memblokir akses TikTok itu. Apakah DPR melihat minum, bang? Ada arahnya ke sana. Kita blokir aja, kita bikin aplikasi sendiri. Lebih enak penyensorannya. Lucu juga ya. Dia yang bikin dia nggak pakai ya. Iya. Sebenarnya, nah ini TikTok itu memang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari Cina, tapi itu ada perusahaan Singapura. CEO-nya itu siapa? Zhenzhou, siapa tuh aku lupa tuh namanya. Itu juga orang Singapura. Jadi cuman sama Amerika karena parent company-nya atau major investornya itu dari Cina,
terus dia dilihat ini bukan produk Amerika mengalahkan Instagram, Facebook, platform-platform mereka, akhirnya dihantam terus lah nih barang gitu kan. Ya sekarang sih sepertinya Amerika sudah sangat melunak terhadap TikTok ya kan, karena kemarin waktu pelantikan Presiden Trump aja orangnya diundang kan, hadir CEO-nya TikTok kan. Ya kita lihat lah, karena TikTok ini kan juga menjadi wadah untuk banyak konten kreator, banyak pedagang lokal juga gitu. Kemarin itu kan sempat mau di-ban kan TikTok Shop kan, karena dianggap itu merusak pasar market Indonesia. Nah, kan, tapi akhirnya sudah direvisi karena sudah bergabung dengan Tokped, sehingga perputaran ekonominya tuh e-commerce. Nah, tetap masuk ke wilayah Indonesia. Ya memang gini ya, setiap perkembangan zaman itu kan pasti ada perubahan tren ya. Nah, kalau memang arahnya ke depan itu yang lebih bukan kalau memang sekarang ya terlihat bahwa trennya itu adalah online shop kan. Nah, ya mungkin ke depannya yang dulu kayak Tanah Abang segala macam bisa dirubah menjadi studio gitu untuk orang jualan platformnya di situ gitu kan. Nah, ya itu kan satu konsep lah ke depannya mungkin bisa kita pertimbangkan. Nah, ya hal ini ya harus terus kita pertimbangkan. Jadi kita tuh harus bisa adjust dengan situasi terkini gitu. Jadi jangan kita tuh melawan perkembangan perubahan zaman itu, kemajuan teknologi itu nggak bisa dilawan. Nah, kita bisa adjust atau bahkan kita inovasi. Nah, jadi ya kalau dulu ya kan waktu saya kuliah di Amerika, saya kalau telepon ke rumah itu ke Jakarta, saya beli calling card. Nah, calling card di scratch ada nomor kodenya, masukin nomor kodenya, terus masukin nomor telepon, bisa telepon langsung. Nah, itu kan dulu dulu masih pakai itu. Sekarang kan nggak usah. Sekarang kan pakai telepon kita udah bisa internet call, pakai VoIP. Voice over internet protocol, WhatsApp call segala macam itu kan VoIP. Nah, cuman habisnya di pulsa aja atau cari WiFi. Gitu ya, ya itu maksud saya tuh perkembangan teknologi ini, perkembangan tren ya ini harus kita embrace, harus kita terima, dan kita harus adjust untuk kita bisa menciptakan konsep yang baru yang bisa benar-benar memajukan bangsa kita. Iya, Bang, balik lagi ke RPP tadi Bang, itu 18 tahun. Tapi ada isu lagi hak anak mendapatkan RPP-nya 18 tahun. 18 tahun. Itu kita dapat per Mei 2024, Bang. Nah, yang baru ini kan kita belum ketemu lagi, Bang. Ya. Dan tadi Abang bilang masih digodok. Ya. Isu anak mendapatkan informasi, Bang. Artinya misalnya 17 itu umur berapa, Bang? SMP, SMA? SMA lah. SMA kelas 2, kelas 2, kelas 3. Dia punya hak untuk mendapat informasi kan, Bang? Iya. Dan di media sosial nggak semuanya negatif. Iya. Ini gimana nanti tarik ulurnya? Ini makanya ini kita harus sebelum kita menentukan angka 18, 17, 16, 15, ya kita harus ada landasannya. Pertimbangannya apa gitu. Ya kayak Amerika buat 13 kenapa? Atau Australia membuat 16 itu kenapa? Ya itu kita bisa kita ambil poin utamanya, ya, terus kita sesuaikan dengan di kita, karena ya kita sendiri ya mencari informasi situasi kan juga dari media sosial, berita-berita terkini apa kadang-kadang saya bacanya juga dari media sosial, kayak kemarin penggeledahan KPK terakhir sejumlah tokoh-tokoh bangsa, saya juga bacanya juga dari media sosial, saya nggak baca di media mainstream gitu. Bahkan sekarang jujur aja nonton TV aja saya tuh udah nggak pernah gitu. Semuanya saya nonton kalau berita pasti saya carinya melalui kalau nggak sosial media dari web base ya. Terus kalau nonton hiburan ya saya pakai ini OTT over the top ya, bukan OTT KPK loh. Istilah OTT ini udah mulai jarang ku dengar sejak RUU penyiaran agak senyap di Komisi 1. Nah, itu juga RUU penyiaran ini kita hidupkan kembali, bukan kita hidupkan kembali, kita bahas kembali. Kita targetkan mungkin dalam nggak waktu yang terlalu lama lagi lah kita bisa selesaikan, karena sebenarnya udah selesai, udah rampung kan. Di periode lalu itu udah selesai, cuman mandek di balik. Nah, sekarang ini saya ditugaskan untuk memimpin panja penyiaran. Ya, saya targetkan tidak usah terlalu lama lagi lah. Bang, di DPR itu ada skenario kompensasi nggak sih, Bang, untuk RPP pembatasan itu, misalnya
Kalau dulu kan orang disuruh jangan pakai kendaraan umum, tapi pemerintah harus perbaiki transportasi umumnya. Ya. Ini sekarang ini membatasi anak-anak buat bermedsos. Ada nggak skenario kompensasi itu untuk diciptakan tempat di lingkungan RT buat anak-anak ketemu main di situ? Ya, kita kalau ngomong kayak gitu, ntar salah lagi, soalnya lagi efisiensi besar-besaran ini. Nah. Ya kalau anak-anak cuma dibatasi dia pasti akalnya seribu. Iya, mau main di mana nih? Biasanya kan di warung, biasanya kan di warung itu bang, kita jalan di ganggang mabar. Tuh TikTok. Kan main patuk lele udah jarang sekarang. Nah, besok ini dibatasi, gimana orang ini? Ngintipin orang mandi. Kompensasi buat anak-anak itu bang, ini generasi bangsa selanjutnya ya bang. Dan memang, sorry bang, aku menyambung soal isu daycare juga itu penting bang. Aku terakhir dapat informasi di kementerian itu yang punya daycare dan top bang. Itu Kementerian Keuangan dan Kemen PPA. PPA ya bang, itu kerjanya bang. Pertahanan bukan udah buat ya? Tapi ada batasannya bang, batasan jamnya. Nggak terlalu, misalnya kan pegawai ini jam 7, jam 5. Jam 5 harus dijagain, jangan setengah hari gitu loh. Ini bagi yang dua-duanya bekerja kan susah bang. Pasti benang merahnya ke sana nih bang ya? Ya, macam-macam hal. Kalau itu kan kebanyakan untuk PAUD ya. Kalau yang daycare ya. Daycare itu kebanyakan tuh PAUD. Karena kalau udah SD kan mereka udah sekolah. Ya, itu kan yang itu di bawah TK lah mereka tuh yang butuh daycare. Tapi ya gini, ya semuanya harus ada timbal baliknya ya. Ya, jadi gini, sebuah kemajuan, sebuah progres, sebuah situasi itu pasti ada positif negatifnya. Ini ya mulai dari judi online, terus juga gaming segala macam ya. Ini kan pertama berkembang seiring bergulirnya digitalisasi. Nah, terus kedua ini juga makin meledak ini penggunanya. Kenapa? Karena waktu COVID kemarin orang pada bengong-bengong di rumah kan. Hiburannya apa? Ya udah kalau nggak belanja online ya udah pada main handphone gitu kan. Gadget. Main gadget gitu. Ya, tuh kan saya juga ingat waktu pas lagi masa-masa COVID tuh ya ngeliatin barang apa di Tokped, ini kayaknya perlu nih, ini bagus nih, lucu nih, keren nih gitu, beli gitu, itu numpuk aja barang di rumah gitu kan. Nah, ya begitu juga dengan permainan-permainan ini ya itu karena memang ya ini satu menunjukkan memang pertumbuhan ekonomi itu bagus ya karena kelas menengah semakin memiliki buying power. Nah ya kan tapi banyak negatifnya kan, banyak yang ya khususnya kepada anak-anak gitu. Ya mereka mulai terganggu ataupun tertarik dengan isu-isu ataupun juga dengan tren-tren asing yang tadi saya bahas bahwa itu bisa bertentangan dengan ciri khas dan kebudayaan kita. Jadi ya harus ada balancingnya. Nah, jadi ya mungkin dengan dikuranginya anak-anak dengan main media sosial, ya diganti dengan aktivitas-aktivitas yang secara fisik langsung. Ya, apakah itu kegiatan bermain, kegiatan itu bermain sambil belajar, ataupun juga membuat satu aktivitas olahraga, musik, kebudayaan, itu terus yang harus dorong. Bang, ini nanti tektoknya agak sulit bang, karena pasti nanti arahnya juga ke screen time ya bang ya. Jadi gimana anak-anak kita yang tadinya sebelum era gadget ini rame menjadi asosial bang. Ini kan berat juga nih. Jadi anak-anak sekarang emaknya udah pusing kerja, ngasih makan masih ribut, dikasih aja handphone bang. Tapi itu kan memudahkan juga bang, memudahkan orang tuanya biar nggak berisik, nasinya masuk cepat. Pengaturannya ini kalau misalnya platformnya ini susah juga nih ibu-ibu ini nyuapin bang. Cuma anak-anak aja, pun terganggu kerja 1 menit langsung lihat. Enggak makanya kan nanti aplikasinya itu juga berbeda. Kalau misalnya orang tua gitu ngasih lihat handphonenya gitu kan, misalnya pasang video di YouTube segala macam gitu ya, itu kan beda dengan cerita. Kalau anak-anak itu scrolling di Instagram atau TikTok itu buat konten gitu-gitu kan, yang lebih target kan ke sana. Kalau yang kayak hanya untuk nonton video, itu kan edukatif jatuhnya. Nah ya itulah harus ada definisi dan juga boundaries-nya. Ini memang tidak mudah, ini sangat sulit. Tapi ya bisa kita kerjakan kalau kita mau.
Tapi sih kalau aku ngelihat pemerintah kayaknya terlalu lunak dengan serangan-serangan gitu, banyak banget situs lah, lah, terus yang Soalnya gini nih, ini nggak tahu di handphone bisa ya. Kalau di handphone saya nggak bisa ya. Kalau kita buka WhatsApp, iya, nah buka WhatsApp ya. story, Bukan, Story. satu story atau ini. Ada story communities. iya, di situ. Nah, di communities ini kalau ini kita di saya sih nggak bisa ya. Di saya bisa, Bang. Bisa buka, tinggal cari communities mana yang mau, dan itu banyak communities yang mempertontonkan video atau sharing video. Kadang-kadang videonya mereka lagi berbuat senonoh, gitu-gitu. Bener, Bang. Nah. Gampang banget tuh. Aku juga dikasih tahu relasi abang di Komisi 1, Bu Sarifah. Aku baru tahu, gampang baru tahu hari ini nih bang. Gimana tadi caranya? Aku juga belum. Ini Bu Sarifah. Enggak bener bang, baru tahu tadi nih. Di story, terus ketik video. Nih, keluar semua. Tuh kan? Nah. Tuh. Nah, belajarnya sampai nonton orang. Nah, ini guys. Nah, jangan kasih tahu juga. Oh iya. Cuma kau. Enggak, Hitam. mungkin di kita itu tidak tahu, tapi semua anak-anak pada tahu. Tahu. Nah ini kan pemerintah kita ini kayak terkesan lambat. Harusnya Atau tutup mata. kalau maling 5 langkah, pemerintah minimal 4 langkah. Ini malah nggak melangkah, Bang. Nah, agak-agak mengerikan sih. Ya, tapi kemarin itu yang isu itu kan juga kemarin dibahas itu terakhir dengan rapat dengan Menkom Digi dengan Bu Mutia. Isu itu menjadi perhatian. Kita sudah sampaikan ke Dirjen Pengawasan Infrastruktur Digital kalau nggak salah ya, Pak Alex Sabar namanya. Sabar banget orangnya. Ya udah kita sampaikan untuk ditindaklanjuti lah. Nah, anak-anak SD, SMP, di mana koordinasi sama orang tua sekarang? Telepon WA kan bang? Ya iya. Makanya kalau WhatsApp-nya di blok, anak-anak nggak boleh pakai, itu susah juga. Susah, Bang. Kadang-kadang guru aja membagikan tugas melalui WhatsApp group. Kalau orang tuanya mau tahu lokasi anaknya, kan nggak bisa pakai telepon biasa bang. itu. Sherlock bos. Ya, memang harus ada pengawasan yang kuat dari orang tua juga. Iya, benar. Ya, harus ada pengawasan yang kuat dari orang tua, ditambah juga ya negara juga harus memberikan kewajiban kepada anak-anak dan masyarakat untuk bisa memberikan batasan-batasan tersebut. Ya, sebenarnya kita dengan penduduk 270 sekian juta, bikin aja aplikasi sendiri. Ya, berapa kali dicoba tapi gagal ya. Dia harus otoriter soal itu, nggak boleh di WA diblokir kayak Cina gitu. Makanya ya kalau mau sistem kayak Cina ya, di mana negara itu kan basically single party lah ya. Single party ya memang bisa kayak gitu, tapi ya sekarang kita mengorbankan kemerdekaan seberapa jauh gitu. Ya, karena di Cina hari ini tuh lebih ketat dibanding rezim Orde Baru loh. Karena kan salah satu, kalau kita baca beberapa literasi, proksi itu kan lewat media sosial juga, menghancurkan generasi bangsa itu lewat medsos. Ya, Perang cyber bang. Itu salah satu kendala permasalahannya. Bang, isu perlindungan data anak bang. Ya. Ada beberapa YouTuber itu orang tuanya yang mendaftarkan ke YouTube, tapi anaknya yang dikapitalisasi sebagai konten. Ya. Itu nanti turut diatur juga nggak bang kira-kira? Bisa juga itu. Misalnya kan lucu kan bang, anak-anak 2 tahun ini, ayah mau makan, itu kan banyak yang nonton itu bang. Aku pun nonton itu. Lala atau siapa itu YouTube. Tapi kan anak jadinya kenal medsos, on cam, jadi eye catching, tahu dia bang. Ya, memang begitu. Karena apa ya? Itu mesti kesadaran orang tua juga ya. Iya. Jadi jangan sampai orang tua tuh sepertinya memperdagangkan anak gitu kan. Hanya untuk kepentingan-kepentingan ekonomi pribadi singkat. Iya. Dan beberapa kali Kemen PPA itu juga menyarankan agar misalnya anak itu diposting ya ditutup matanya atau diblurin bang. Kayak tadi yang abang bilang di awal, predator anak ini kan di mana-mana bang. Apalagi di ranah daring. Ya itu memang harus dari semuanya lah, dari orang tua ya harus tegas, terus juga dari pemerintah juga harus ya agak setengah memaksa. Ya, tapi kan kenapa? Ini kan demi kepentingan anak-anak dan kepentingan bangsa gitu, bukan hanya bukan kepentingan sekelompok elit saja.
Betul. Bang, untuk pengaturan sanksi itu dari DPR udah mengusulkan nggak sih Bang, ke Platform Iya, itu ke seberapa Komdigi. tegas ini? Enggak, karena itu kan PP kan nggak diputusin di DPR, paling hanya dilaporkan saja. Iya. Karena kan PP banyak, bos. Iya. PP itu kan adalah urunan daripada undang-undang. Jadi kan kita ngaturnya kita buatnya di undang-undang. Dan setelah itu nanti ditelurkan ke Permen, Bang ya? Ya, Ke Kementerian. terus belum lagi ada peraturan teknisnya segala. Bang, kita nggak boleh tutup mata, beberapa platform ini kan menjadi mitra, Bang. Dan itu juga membantu kayak tadi TikTok Shop itu kan membantu UMKM, Bang. Infrastruktur kita, misalnya kawan ini beneran di-ban atau diperkecil ruang geraknya, bisa ada penggantinya, Bang, infrastrukturnya, Bang. Akan media sosial itu. Iya, media sosial lain. Ya itu sih secara otomatis itu akan muncul, tapi pemerintah tuh nggak bisa melepaskan begitu saja. Iya. Mestinya tuh langsung membuat penggantinya. Yang berarti tadi kita bilang ya, kalau memang dibatasi atau di stop oleh pemerintah, ya pemerintah langsung harus menyiapkan alternatifnya Iya. supaya channelingnya tuh tetap jalan. Banyak kali, Bang, alumni Fasilkom TI, ya kan, di kampus-kampus kita. Oh, bisa banyak. dikeluar. Bikin nih. Amerika, Bisa. Cina aja bisa punya WeChat. Bisa. Kita masih pakai barang orang terus. Budaya dia dikonekkannya ke kita, rusak anak-anak awak, ya kan? Karena kan kalau kita lihat peristiwa kemarin itu di Komdigi malah orang dalam pemainnya. Itu yang susah. Ya, sampai ada berapa orang tuh yang Itu belum Komdigi namanya, Bang. Kominfo. Kominfo. Ya, masih Kominfo. Siapa menterinya? ya. Itu bisa kita cari sendiri, Bang. Itu harus kita underline. Pancing terus. Nelayan ya. Emang nenek moyang kita pelaut sih. Dan Iya kan, Bang? Namanya rumah sendiri. Pasti ya. Itu harusnya lebih ketat tuh, Bang. apa sih susahnya gonggongin dari orang luar mau masuk kita gonggongin? Yang susah kan emang kita ikut. Itu kemarin disampaikan juga nggak, Bang, ke Komdigi bahwa jangan sampai nanti justru dari dalam sendiri seperti kasus judi online. Ya, kalau nggak beda situasi dong. Kasus judi online kan perputaran uang banyak. Jadi ya akhirnya muncullah para pemain-pemain itu. Kalau ini nggak terlalu Nah, ini kan ke sana. nggak ada perputaran uang yang langsung gitu kan. Iya. Jadi beda ceritanya. Justru malah harus dibuat tim-timnya talent pool-nya berjalan untuk menciptakan program-program tersebut. Tapi abang jangan salah loh, kayak konten-konten kreator itu banyak memuat iklan-iklan tentang judi online, termasuk yang tadi Ya, iya. video beberapa ini judi online itu ada hubungannya, Bang? Iya, teman kan itu mereka mengiklankan ke konten kreator kan. Nah, ya kecuali konten kreator itu sudah kita atur, karena itu kan memang sudah masuk di dalam rejim perpajakan juga ya kan, masuk pendapatan pribadi segala macam. Nah, kecuali mereka itu misalnya diwajibkan memiliki sertifikasi, nah itu lebih mudah memonitor siapa-siapa dan mereka itu ada di mana. Nah, beda dengan kalau perjudian online. Judi online kan semua orang langsung ngirim duit ke para bandar. Gitu. Jadi perputaran uangnya lebih ketahuan. Kalau konten kreator kan perputaran uangnya tuh jumlahnya nggak sebesar judi online lah, jauh lebih kecil. Kalau kita sih sebenarnya menginginkan, Bang, pemerintah itu harus urgent dan melakukan langkah yang mendesak, Bang, untuk segera membatasi yang kayak gitu-gitu, Bang. Tapi masyarakat merasa mereka tidak terwakili, Bang. Ya, memang it's a working progress lah ya. Jadi nggak bisa, belum semuanya tuh benar-benar fully cover. Nah, ya tapi ini seiring waktu berjalan, terus kita gali, kita lihat potensinya ada di mana, kendalanya ada apa aja. Hal ini yang bisa kita kembangkan untuk mencari konsep-konsep dari yang lebih baru lagi. Bang, Komdigi juga bertanggung jawab terkait literasi digital kita, Bang. Ya. Litbang Kompas tahun kemarin melaporkan itu 90% anak Indonesia Gen Z mencari informasi itu dari TikTok, Bang. Ya. Jadi bukan dari media massa mainstream. Artinya TikTok kan video pendek, Bang. 1 menit ke bawah, Bang, ya. TikTok ya. 1 menit ke bawah. Literasinya juga berarti kurang kan, Bang, kurang mendalam. Bukan report ini kalau di jurnalistik.
Dangkal-dangkal informasinya. Dangkal-dangkal gitu, pendek-pendek aja, inti-intinya aja bang, lead-leadnya aja. Ada disampaikan juga nggak kemarin bang, bahwa ketika pembatasan ini diberlakukan, akan ada penguatan literasi di sektor lain. Itu semestinya ya, kalau namanya dikurangin satu atau ditutup satu harus dibuat channel yang lain gitu. Kenapa? Jangan sampai ini contoh nih, ya, ketika diberantas prostitusi online segala macam atau tempat-tempat tempat-tempat mangkal, nah begitu diberantas dibubarin tempatnya, apakah berhenti prostitusinya? Enggak, Benar. ya kan? Justru malah makin liar, makin lah micet dan lain-lain itu makin menjamur di mana-mana. Akhirnya ditangkapin satu-satu, digerebek sama satpol dengan polisi gitu di hotel-hotel OVO gitu kan, losmen gitu. Nah jadi sebelum kita lebih mendalami dan juga kita membuat keputusan, kita harus benar-benar mempelajari dampak jangka panjangnya. Jadi jangan nanti kita hanya buat satu kebijakan untuk kepentingan sesaat karena ada tekanan masyarakat, tanpa berpikir dampak panjangnya seperti apa. Gitu. Jadi jangan kita tutup ini klaim ini, tapi kita tidak berpikir akhirnya mereka ini mencarinya kemana-mana. Nah, akhirnya bisa menjadi lebih liar gitu. Jadi seiring dengan kita membuat ini sudah kita siapkan skenario ABCDEF-nya. Gitu. Karena parah bang, aku jujur aja bang. Dan aku seneng banget lihat Komdigi kemarin sama Komisi 1 bahas ini bang. Bayangin anak-anak SMP bang ditanya ketua DPR siapa, presiden kita siapa, siapa presiden? Gibran ya katanya. Padahal kan Prabowo Subianto bang. Ketua DPR siapa ketua DPR? Padahal nggak tahu bang. Ini kan miris bang. Itu pimpinan lembaga tinggi. Belum nanya menteri ya. Kalau nanya menteri lebih nggak tahu lagi. Bukan SD aja, SMP kali. Iya, SMA juga. bahkan bisa jadi SMA. Ini kan parah bang literasi kita ini. Aku jujur bang, kalau aku kuliah itu tulisan aku dari mana-mana bang. Karena tiap hari aku nongolin koran bang. Dan koran itu kan panjang-panjang tuh. Apalagi rubrik opini. Anak-anak sekarang bang, TikTok aja bang, pendek-pendek aja. Ini bahaya nih bang, generasi kita ini. Ya, itu memang permasalahan yang tadi saya bilang lah. Ini muncul seiring dengan perubahan zaman di era digitalisasi. Nah, ini yang tadi kamu bilang tadi, teknologi dan masyarakat sudah 5 langkah ke depan, pemerintah belum bergerak satu langkah pun. Nah, ya ini ya kita juga bingung juga. Pemerintah kalau ditanya kenapa belum buat ini itu segala macam lah, ini anggaran baru kena efisiensi, kita mau buat ini itu juga bingung gitu. Efisiensi ini mengganggu langkah untuk membentuk peradaban juga bang. Kantor pemerintah aja jam 4 harus tutup. AC pun dimatiin bang. AC listrik itu mati. Gitu. Akhirnya dibuatlah work from anywhere. Dibagi-bagi, jadi 2-3. Jadi hari apa, 2 hari work from home atau work from anywhere, 3 hari work from office. Nanti balik lagi, 3 hari work from anywhere, 2 hari work from office. Ini udah dari segala sisi nih kita torpedo Bang Dev ini. Senang kali aku. Sekarang Bang, kita ada sesi suara dari masyarakat Pak. Ya. Suara garing netizen. Monggo Bang. Ini Bang, yang pertama tadi di WhatsApp itu kan ada video porno. Ya. Dan itu kan industri sebetulnya. Kenapa dan apa susahnya pemerintah, mungkin dalam hal ini Komdigi atau Polri dengan cybercrime-nya gitu, kenapa nggak bisa menutup itu? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita sadari atau enggak bahwa ini adalah penjajahan modern. Bukan lagi secara fisik, tapi secara ideologi yang diserang, budaya yang diserang, dan kita terima-terima aja. Baik. Bahkan kita menjadi market gitu. Bukan hanya soal itu, penjajahannya juga narkoba juga termasuk, karena kita juga menjadi pasar juga. Nah, apa sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah sama parlemen gitu Bang? Kalau kembali lagi bahwa tadi dikatakan, ya orang tuanya harus lebih ketat. Orang tua juga kita bekerja keras dan segala macam, bagaimana kita bisa meluangkan waktu untuk anak juga terbatas. Itu sih Bang. Oke. Ini suara netizen tumben dalam bentuk fisik nih biasa. Kita cuma masih teks doang gitu. Hanya dari torpedo nih Bang. Suara netizennya real life. Ya gini. Ya kalau
Ya kayak tadi nih WhatsApp ini yang tadi dicontohkan ya. Saya juga baru belajar barusan. Dia baru tahu nih. Syarifah mungkin karena suaminya polisi jadi dia tahu. Nah anyway, terus itu adalah memang bagian dari WhatsApp. Nah yang Komdigi bisa minta itu agar WhatsApp untuk juga melakukan koreksi akan hal tersebut. Ya. Ini masalah pornografi di sosial media nih ya bukan baru kali ini, udah selama saya anggota DPR sejak 2014 itu sudah menjadi topik pembahasan gitu ya. Ya mulai tadi saya bahas ya kayak misalnya prostitusi melalui micet, ya terus juga ya kalau di video-video porno yang ada di WhatsApp, terus juga belum lagi di platform-platform lain ya, ada macam-macam lah kayak X juga banyak pornografi gitu. Ya ini semua memang menjadi kendala dan ya tapi untuk mengambil satu titik kecil itu aja ya sulit-sulit gampang gitu ya karena kan WhatsApp ini kan international company. Rep office-nya di Indonesia kan nggak tahu saya ada apa nggak ada gitu ya. Terus juga semuanya itu kan berjalan secara global. Jadi yang kita alami di sini mungkin diizinkan dan bahkan itu adalah norma diterima di negara lain gitu ya. Nah, ya jadi ya ini harus ada ketegasan dari pemerintah ya, untuk ya itu harus mungkin agak setengah-setengah otoriter. Benar. Nah, akan tapi ya itu untuk kepentingan anak-anak bangsa gitu. Nah, mungkin nah cuman ya kita juga harus perhatikan ya. Ini juga karena dampak dari demokrasi. Ya, ketika kita membuka pintu keran demokrasi itu bergulir ya hal yang baik dan tidak baik itu juga semua bisa masuk gitu. Nah sekarang ini tinggal dari kitanya sendiri, dari masyarakat sendiri, gimana seberapa jauh kita bisa menjaga keciri khasan kita, ke adat istiadat dan budaya kita sehingga tidak mudah terkooptasi dan terkorupsi oleh budaya asing. Ada lagi? Suara netizen? Cukup? Cukup? Oke. RM. Ini diam aja. Jadi itu guys, pernyataan dari Bang Dev. Tapi kalau dari teman-teman Torpedo sih berharap lah, semoga DPR itu gonggongin terus tuh pemerintah itu. Karena kita melihat urusan ini sangat urgent dan mendesak. Sangat urgen. Semakin lama ditunda, itu semakin berdampak besar dan meluas terhadap generasi bangsa kita selanjutnya. Kalau aku sih ngelihatnya ini aturan sangat bagus Bang. Aku pribadi Bang, karena melihat kegelisahan di masyarakat itu soal screen time, bahaya dampak dari media sosial yang ugal-ugalan. Ini ngeri kita Bang. Harapan kita itu kan kayak founding father kita ini 18-19 udah khatam buku-buku dari toko-toko internasional. Ini yang kita harapkan Bang, bukan khatam untuk joget-joget aja Bang. Guys, kalian pantengin terus Torpedo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian suka sama hostnya, kalian komen. Kalian suka sama narasumbernya, kalian komen. Kita ketemu lagi di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.